Di sini Umi akan menyampaikan rangkuman bab 1 dari pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Jadi ketika kita mendapati soal yang berbentuk pola bilangan atau pola konfigurasi objek, ada 3 langkah yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah pola tersebut membentuk barisan aritmatika. Seperti apa sih Mi barisan aritmatika? Di sini perhatikan bentuknya adalah A, lalu suku selanjutnya A plus B, lalu suku selanjutnya A plus 2B, dan seterusnya. Jadi, B itu di sini disebut beda atau selisih. Nah, untuk mencari B, kita punya UN dikurangi UN-1, atau biasanya Umi ajari kalian untuk membuatnya U2 dikurangi U1. Tapi pertama, pastikan dulu bahwa mereka mempunyai selisih yang sama setiap suku yang satu dengan suku lainnya. Lalu kita punya UN sama dengan A plus N1B merupakan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, spesial di barisan aritmatika ini kita juga kenal dengan deret aritmatika. Nah, untuk deret ini kita sebut dengan SN, yaitu deret suku ke N. Rumusnya adalah N per 2 dikalikan dengan 2A plus N1B, atau N per 2 dikalikan dengan U1 ditambah UN. Jadi ketika kita menggunakan 2A plus N-1B, maka kita tidak perlu menggunakan U1 ditambah N. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah menggunakan N per 2 dikali U1 tambah UN, maka kita tidak perlu menggunakan N per 2 dikali 2A plus N-1B. Seperti itu. Nah, A di sini itu adalah suku pertama, U1 juga suku pertama. Jadi, U1 sama dengan A. Selanjutnya, jika setelah kalian cek pola tersebut bukanlah barisan aritmatika, maka kalian bisa mengecek apakah pola tersebut membentuk barisan geometri. Caranya adalah dengan melihat apakah rasio dari suku-suku barisan tersebut sama. Misal bentuknya seperti ini. A, lalu kemudian suku keduanya A dikali R, suku ketiganya A dikali R pangkat 2. Nah, di sini perhatikan bahwa dia dikalikan dengan rasio yang sama, yaitu R. Nah, untuk rasio, cara mencarinya UN dibagi UN-1. Nah, jadi ketika kita di barisan aritmatika, kita punya UN dikurang UN-1, di geometri kita punya UN dibagi UN-1 dengan biasanya Umi ajarkan R-nya itu U2 dibagi U1. Tapi diklarifikasi dulu, pastikan bahwa barisan itu adalah barisan geometri, yaitu dikalikan dengan pengal yang sama atau rasio yang sama. Untuk rumus UN-nya atau suku ke N-nya adalah A dikali R pangkat N-1. Seperti itu untuk barisan geometri. Nah, tapi ketika kalian melihat konfigurasi objek atau pola bilangan yang membentuk barisan tapi bukan aritmatika dan geometri, curigalah bahwa itu barisan bertingkat. Bagaimana memastikannya? Pertama, dia memiliki barisan itu memiliki beda yang berbeda-beda dan bukan tidak memiliki rasio yang sama. Maka kita breakdown lagi beda atau selisih setiap suku-suku barisannya, lalu kita cari selisih dari selisihnya. Jika dia membentuk barisan aritmatika, maka dia adalah barisan bertingkat atau barisan aritmatika tingkat 2. Nah, di sini kita punya rumus UN-nya adalah U1. U1-nya itu nanti Umi akan jelaskan sebagai contoh soal. U1-nya itu adalah suku pertama barisan itu, lalu ditambah N-1 per 2 dikali 2A ditambah N-2B. Untuk A-nya ini adalah suku pertama barisan selisih barisan yang tadi. Jadi nanti akan Umi jelaskan lebih lanjut di contoh soal. Lalu B-nya adalah beda dari barisan selisih dari barisan yang utama. Nah, ini supaya lebih jelas, mari kita akan bahas latihan yang Umi berikan kepada kalian pekan lalu. Ya, di sini latihan dan pembahasan menentukan pola bilangan dan konfigurasi objek. Nah, di sini latihan nomor 1, kita punya barisan 100, 95, 90, dan 85, dan seterusnya. Tentukan suku ke-23 barisan tersebut. Nah, di sini perhatikan 100 ke 95 itu punya beda
negatif 5. Lalu 95 ke 90 juga negatif 5. Lalu 90 ke 85 juga negatif 5. Berarti ini memenuhi sifat dari barisan aritmatika. Sehingga kita bisa gunakan rumus barisan aritmatika, yaitu dengan pertama mencari B dulu, yaitu B-nya 95 dikurangi 100 sama dengan negatif 5. Lalu kita punya UN-nya atau suku ke N-nya. Rumusnya adalah A ditambah N-1B, sehingga kita punya U23-nya adalah, kita dengan mensubstitusi N dengan 23, kita punya A-nya adalah suku pertama, yaitu 100, lalu ditambah 23 min 1, lalu dikali dengan bedanya, negatif 5. Setelah itu kita punya 100 ditambah 22 dikali negatif 5. Nah, di sini kita punya 100 dikurangi 110, maka kita punya negatif 10. Jadi suku ke-23 barisan tersebut adalah negatif 10. Kita lanjutkan latihan 2. Di sini kita punya barisan 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14, dan seterusnya. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan tersebut. Nah, di sini kita cek dulu 3 langkah tadi. Yang pertama kita cek apakah barisan ini membentuk barisan aritmatika. Kita lihat 5 ke 10 punya beda 5, lalu 10 ke 8 beda min 2. Sudah jelas ya, pasti ini bukan barisan aritmatika. Apakah dia geometri? Kita lihat apakah dia barisan geometri. 5 ke 10, 5 kali 2 sama dengan 10. Lalu apakah 10 kali 2 sama dengan 8? Tidak, berarti di sini juga bukan barisan geometri. Dan menurut selisihnya, dari kita lihat 5 ke 10 itu 5, 10 ke 8 itu min 2, juga tidak mungkin membentuk barisan bertingkat atau aritmatika tingkat 2. Sehingga apa yang terjadi di sini ini adalah kasus khusus yang sering keluar untuk soal-soal tes. Diperhatikan di sini kita punya ini adalah 2 barisan aritmatika yang digabungkan. Jadi ada barisan genap di posisi genap dan barisan di posisi ganjil. Jika kita pisah posisi genap dan ganjilnya, misal nih, kita punya 5, 8, 11, dan 14 merupakan posisi ganjil di barisan tersebut. Posisi U1, U3, U5, dan U7, maka kita punya 5, 8, 11, 14 seperti ini. Maka kita punya ini adalah barisan aritmatika karena 5 ke 8 punya beda 3, 8 ke 11 punya beda 3, dan 11 ke 14 punya beda 3. Jadi kita punya di sini pola bilangannya membentuk barisan aritmatika dengan beda 3. Maka kita bisa tebak barisan setelah 14 adalah 17. Artinya apa? Artinya U9 adalah 17. Kemudian kita lihat barisan pada posisi genapnya, kita punya 10, 13, dan 16. Kita tahu 10 ke 13 selisihnya 3, lalu 13 ke 16 juga selisihnya 3. Maka kita di sini punya beda 3, berarti dia barisan aritmatika, sehingga kita bisa menentukan suku-suku berikutnya. Dari 16 kita tambah 3 jadi kita punya 19, kemudian 19 kita tambah 3 jadi 22, sehingga urutan suku ke-8, 9, dan 10 adalah 19, 17, dan 22. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk latihan 3. Untuk latihan 3 kita punya barisan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan tersebut. Nah, di sini ada sesuatu yang aneh lagi karena dari 1 ke 1 kita punya beda 0, dari 1 ke 2 kita punya beda 1, dari 2 ke 3 kita punya beda 1, dari 3 ke 5 kita punya beda 2. Nah, di sini keanehannya adalah bedanya berbeda-beda. Jadi selisih antar suku pada bilangan ini berbeda-beda, sehingga ini bukan barisan aritmatika. Apakah ini barisan geometri? 1 untuk ke U2-nya 1 butuh dikalikan dengan 1, tapi 1 untuk U3 itu 2 butuh dikalikan dengan 2. Jadi rasionya juga berbeda. Maka ini juga bukan barisan geometri. Apakah ini barisan bertingkat? Kita lihat bahwa selisih dari 1 ke 1 tadi 0, lalu 1 ke 2 itu 1, lalu 2 ke 3 itu
1, lalu 3 ke 5 itu 2, lalu 5 ke 8 itu 3. Nah, di sini juga tidak membentuk selisihnya tidak membentuk barisan aritmatika. Nah, lantas barisan seperti apa ini? Nah, perhatikan di pola ini kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka kita teruskan 3 suku berturut-turut. Kita punya 5 tambah 8 sama dengan 13. 8 tambah 13 sama dengan 21. Dan yang terakhir 13 tambah 21 sama dengan 34. Barisan seperti ini disebut dengan barisan Fibonacci. Jadi, dia sudah ditentukan suku pertama dan suku keduanya. Sedangkan suku selanjutnya merupakan penjumlahan antara dua suku sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah latihan 4. Kita punya barisan 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan tersebut. Perhatikan di sini. Kita punya, perhatikan di sini, dari 80 ke 40, maka kita punya min 40. Lalu dari 40 ke 20, kita punya min 20. Dari 20 ke 10, kita punya min 10. Nah, karena selisihnya berbeda-beda, maka ini bukan barisan aritmatika. Langkah kedua, setelah kita mengecek bahwa itu bukan barisan aritmatika, adalah mengecek apakah itu barisan geometri. Maka kita lihat di sini, untuk 80 menjadi 40, kita kalikan dengan setengah. Lalu 40 ke 20, kita kali dengan setengah. Lalu 20 ke 10, kita kali dengan setengah. Maka kita punya rasio barisan geometri di sini adalah setengah. Nah, jadi barisan ini merupakan barisan geometri. Maka kita bisa tebak selanjutnya 10 kali setengah adalah 5. Lalu 5 kali setengah adalah 5 per 2. 5 per 2 kali setengah adalah 5 per 4. Nah, itu salah satu cara untuk mengerjakan latihan keempat. Atau misalkan kalian mau menentukan rumus suku ke N-nya terlebih dahulu. Maka kita cari R-nya, yaitu dengan membagi U2 dengan U1, kita punya 40 bagi 80 adalah setengah, maka kita punya UN sama dengan 80 dikali setengah pangkat N-1, dengan 80 itu sebagai suku pertama. Maka untuk mencari suku berikutnya, kita ganti nilai N-nya dengan N yang tepat. Di sini kita punya dicari U5, U6, dan U7, maka kita punya U5 sama dengan 80 dikali setengah pangkat 5 kurang 1, maka kita punya 80 dibagi 2 pangkat 4. Nah, di sini sama dengan 5, kemudian U6-nya adalah 80 dibagi 2 pangkat 5, di sini 5 per 2, lalu U7-nya 80 dibagi 2 pangkat 6, yaitu 5 per 4. Sehingga kita punya di sini jawaban yang sama. Jadi, untuk mengerjakan soal yang membentuk pola barisan seperti ini, entah itu bilangan ataupun konfigurasi objek, kita bisa gunakan banyak cara sesuai yang kalian inginkan dan sesuai soalnya. Yang penting yang tercepat dan yang tertepat bagi kalian. Baik, kita lanjutkan latihan nomor 5. Perhatikan barisan berikut, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Ingat langkahnya, 3 langkah yang di awal tadi, yaitu pertama kita akan cek apakah barisan tersebut aritmatika. Nah, kita lihat di sini 1 dengan 3 kita punya selisihnya 2, 3 dengan 6 kita punya selisihnya 3, 6 dengan 10 kita punya selisihnya 4. Ketika seperti ini, maka jelas ya, ini bukan barisan aritmatika karena semua selisih antar sukunya berbeda. Lalu, apakah ini barisan geometri? Maka kita cek 1 untuk menjadi 3, kita perlu dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Tapi apakah 3 kali 3 sama dengan 6? Tidak. 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga di sini juga rasio antar suku pada barisan ini tidak sama, sehingga juga bukan barisan geometri. Artinya, kita harus curiga bahwa barisan ini merupakan barisan aritmatika tingkat 2 atau biasa kita sebut barisan bertingkat.
Nah, jadi kita hitung selisih dari selisih barisan tersebut. Kita lihat dari 2 ke 3 kita punya selisihnya 1, 3 ke 4 kita punya selisihnya 1, maka di sini membentuk barisan aritmatika pada barisan selisihnya. Sehingga kita punya U1-nya adalah 1, A-nya adalah 2, dan B-nya adalah 1. Kita ingat tadi di depan rumus dari barisan bertingkat adalah UN sama dengan U1 ditambah N-1 bagi 2 dikalikan dengan 2A plus N-2B. Artinya U10 sama dengan 1 plus 10 min 1 bagi 2 dikalikan dengan 2 kali 2 ditambah 10 min 2 kali 1. Sehingga kita punya hasilnya adalah 55. Nah, dengan ini kita dapat suku ke-10 dari barisan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya adalah 55. Kita lanjutkan latihan 6. Nah, untuk latihan 6 ini kita mulai masuk kepada konfigurasi objek atau pola pada objek. Nah, di sini kita punya pola pertama, yaitu lingkaran yang sebanyak 2, lalu pola kedua lingkaran yang sebanyak 4, dan seterusnya hingga pola kelima. Tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-20 barisan tersebut. Ya. Untuk menentukan banyak lingkaran di sini, kita bisa gunakan langkah yang pertama, yaitu mengecek dengan bilangan apakah barisan pola ini membentuk barisan aritmatika, geometri, ataupun bertingkat. Kita lihat di sini bahwa dari pola 1 ke pola 2 kita punya selisih 2 lingkaran. Lalu pola kedua ke pola ketiga kita punya selisih 2 lingkaran, sehingga nanti ketika kita punya pola ke-6 maka kita bisa ambil pola kelima ditambah dengan 2 lingkaran. Artinya barisan objek ini membentuk barisan aritmatika, sehingga kita bisa cari B-nya sama dengan U2 dikurangi U1, maka kita punya 4 dikurangi 2 sama dengan 2, sehingga UN-nya sama dengan 2 ditambah N-1 kali 2, sehingga U20-nya sama dengan 2 ditambah 20 min 1 kali 2 sama dengan 40. Nah, jadi banyaknya lingkaran pada suku ke-20 adalah 40. Selain menggunakan rumus, untuk mengerjakan latihan 6 ini kita juga bisa menggunakan otak kanan kita, yaitu dengan mengamati polanya. Nah, lihat di sini kita ingat rumus luas per segi panjang itu adalah panjang kali lebar, maka kita punya di sini panjang di pola pertama panjangnya 2 lingkaran dan lebarnya 1 lingkaran, maka kita punya 2 kali 1. Lalu di pola kedua kita punya panjangnya 2 lingkaran, lebarnya 2 lingkaran, maka kita punya 2 kali 2. Lalu di pola ketiga kita punya 2 kali 3, kemudian 2 kali 4, 2 kali 5, dan yang terakhir 2 kali 6. Apa yang bisa kita amati di sini? Perhatikan bahwa setiap polanya berubah, angka pengalinya atau ukuran lebarnya itu mengikuti N polanya. Jadi sehingga kita punya pola ke N-nya pasti merupakan 2 dikali dengan N. Sehingga kita punya suku ke-20-nya adalah 2 dikali dengan 20 sama dengan 40. Jadi Umi mengizinkan kalian menggunakan cara yang mana, terserah kalian, yang penting cepat dan tepat. Oke. Kita lanjutkan untuk latihan 7. Di sini tentukan rumus banyaknya lingkaran pada pola ke N barisan tersebut. Diperhatikan bahwa untuk di sini kita punya U1-nya adalah 1 lingkaran, U2-nya adalah 5 lingkaran, U3-nya adalah 9 lingkaran. Nah, diperhatikan bahwa selisih dari suku-suku ini sama, yaitu dari U1 ke 2 kita tambah 4 lingkaran, dari U2 ke U3 kita tambah 4 lingkaran lagi, dan dari 3 ke 4 kita tambah 4 lingkaran lagi. Artinya apa? Artinya kita punya bedanya sama dengan 4. Nah, karena bedanya 4 dan dia pasti membentuk barisan aritmatika karena memenuhi semua beda suku-sukunya sama, jadi kita punya UN sama dengan 2 ditambah N 1 kali 4. Berarti kita punya rumus UN-nya adalah 4N dikurangi 2. Karena kita punya 2 dikurang 4 kan minus 2 nih. Oke.
masih di pola konfigurasi objek, kita punya latihan 8. Nah, untuk latihan 8 ini juga mirip. Kita lihat dari U1 ke U2-nya kita punya pola pertamanya 4, pola keduanya itu kita punya 8, pola ketiganya kita punya 12. Nah, jadi bagaimana cara melihatnya? Kita perhatikan bahwa setiap pola memiliki tambahan 4 lingkaran, sehingga kita punya di sini dari pola 1 ke pola 2 kita tambahkan 4 lingkaran, dari pola kedua ke pola 3 kita tambah 4 lingkaran, sehingga konfigurasi objek ini membentuk pola barisan aritmatika. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan cara yang sama dengan nomor sebelumnya, yaitu mencari B-nya terlebih dahulu. Jelas ya, B-nya adalah 4, kemudian UN sama dengan 4 ditambah N-1 kali 4. Nah, di sini kita punya UN-nya sama dengan 4N, maka kita punya U10-nya adalah 4 kali 10 yaitu 40, dan U20-nya adalah 4 kali 20 yaitu 80. Seperti itu. Kita lanjutkan latihan ke-9. Ya, di sini perhatikan kita punya barisan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, di sini tentukan suku ke-11 barisan tersebut. Oke. Pertama, menggunakan 3 langkah yang kita bahas di awal tadi, cek apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, kita cek dari 1 ke 4 selisihnya 3, 4 ke 9 selisihnya 5, 9 ke 16 selisihnya 7 dan seterusnya. Di sini kita tidak melihat bahwa ada beda yang sama atau selisihnya tidak sama, selisih antar sukunya tidak sama, maka dengan demikian kita punya bahwa barisan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya ini bukan merupakan barisan aritmatika, sehingga kita cek lagi apakah dia barisan geometri. Kita lihat dari 1 ke 4, 1 dikali 4 sama dengan 4, dari 4 ke 9 tidak ada, 4 kali 4 bukan 9, maka kita punya mereka bukan barisan geometri juga. Maka ketika dua barisan ini diuji dan tidak memenuhi barisan itu, kita punya barisan ini merupakan barisan aritmatika tingkat 2. Nah, kita cek di sini 3 ke 5 kita punya 2. Lalu selisih dari 5 ke 7 kita punya 2, 7 ke 9 kita punya 2 dan seterusnya. Kita punya beda yang sama di selisih antar selisih barisan tersebut, sehingga kita punya di sini rumusnya adalah UN sama dengan U1 plus N-1 per 2 kali 2A plus N-2B, sehingga kita punya U1-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 3, dan B-nya sama dengan 2, sehingga kita punya U11-nya sama dengan, nah ini kita jumlahkan seperti ini, maka kita punya 1 ditambah 120 sama dengan 121, seperti itu. Oke, selain menggunakan cara ini, kita bisa melihat bahwa di sini ada pola yang terbentuk 1 kuadrat, lalu 4 itu 2 kuadrat, 9 itu adalah 3 kuadrat, kemudian 16 adalah 4 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat, dan 36 itu 6 kuadrat, sehingga kita punya UN itu adalah N kuadrat, sehingga kita punya U11 adalah 11 kuadrat sama dengan 121. Seperti itu. Untuk latihan 10, perhatikan pola berikut. Nah, ini adalah segitiga Pascal. Perhatikan di sini 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Apa sih maksudnya, Umi? Nah, di sini istilah titik-titik berikut dengan bilangan yang sesuai agar menjadi segitiga Pascal. Maka di sini kita punya bahwa segitiga Pascal ini merupakan alat bantu untuk kita saat kita belajar persamaan pangkat N. Tapi untuk kelas 8 belum ada ya. Jadi kita belajar segitiga Pascalnya dulu. Perhatikan di sini 1 1 1. Nah, di sini 2 yang di tengah ini adalah merupakan penjumlahan 2 bilangan yang berada di atasnya. Maka kita punya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Lalu 3 di sini penjumlahan dari 1 ditambah 2. Maka kita bisa mengisi bilangan yang di titik-titik sebelah sini, yaitu 2 ditambah 1, iya benar sekali, 3. Kemudian kita punya di sini 1 ditambah 3, yaitu 4, lalu 3 ditambah 3 yaitu 6, lalu 3 tambah 1 yaitu 4, lalu
kita lanjutkan. 1 tambah 4 itu 5, 4 tambah 6 yaitu 10, 6 tambah 4 10, dan 4 tambah 1 sama dengan 5. Seperti itu untuk membentuk segitiga Pascal. Oke, kita lanjutkan ke latihan 11. Tentukan angka satuan dari bilangan 2 pangkat 100. Mungkin kalian bingung ya, angka satuan itu apa sih, Mi? Nah, angka satuan itu misalkan nih, Umi punya angka 1997. Nah, angka satuannya itu adalah angka 7. Nah, sekarang untuk mencari angka satuan dari 2 pangkat 100, pertama kita lihat polanya, karena materi kita pola bilangan. Jadi, pastikan kalian itu mengecek sesuatu dengan polanya, kita amati itu terlebih dahulu. Kita lihat 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 5 sama dengan 32, dan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di sini kita punya elemen satuannya yaitu 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, dan seterusnya. Jadi, ternyata angka satuan pada 2 pangkat, bentuk 2 pangkat n ini selalu berulang setiap 4 kali. 4 kali n kelipatan 4, dia kembali ke bilangan yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Untuk 2 pangkat 100 itu kita tinggal bagi dia dengan 4, 100 kita bagi dengan 4, maka kita punya 25 sisa 0. Nah, karena sisanya 0, maka kita sesuaikan yaitu dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 6. Jadi, angka satuan dari bilangan 2 pangkat 100 adalah 6. Kita lanjutkan untuk latihan 12. Nah, di sini juga sama, dengan cara yang sama kita punya jika angka di belakang koma pada bilangan 1,2857114, 2857114, 2857114, dan seterusnya. Nah, dilanjutkan terus-menerus angka pada tempat kedudukan 10 pangkat min 23 adalah, nah, ini kalian sudah belajar materinya eksponen atau pemangkatan. Jadi 10 pangkat negatif n itu sama dengan 1 per 10 pangkat n. Ini sudah dipelajari di kelas 7. Jadi kita punya 10 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 10, yaitu 0,1. Jadi dia membuat 0,1 itu berarti ada satu angka di belakang koma. Sedangkan 10 pangkat min 2 kita punya 2 angka di belakang koma, 10 pangkat min 3 kita punya 3 angka di belakang koma. Artinya apa? Artinya 10 pangkat min 23 itu kita punya 23 angka di belakang koma. Karena di sini angkanya berulang 2857114, 2857114 berulang setiap 6 kali, maka kita punya di sini, karena tadi saat kita mengerjakan 2 pangkat 100 itu berulang selama 4 kali, kita bagi dia dengan 4, maka di sini 23 kita bagi dengan 6 karena dia berulang selama 6 setelah 6 bilangan sekali. Nah, maka di sini kita punya 23 dibagi 6. Caranya seperti ini, 23 dibagi 6, kita punya hasilnya adalah 3 dan sisanya adalah 5. Nah, sisanya 5 berarti kita lihat bahwa urutan kelima dari 2857114 ini adalah 1, sehingga angka pada tempat kedudukan 10 pangkat min 23 adalah 1. Oke, soal terakhir yaitu latihan 13, kita punya 25, lalu kemudian 22, 19, dan 16. Jadi ini merupakan barisan turun. Nah, barisan turun ini kita cek dulu apakah dia barisan aritmatika. Nah, kita cek 25 dikurangi 25 ke 22 dikurangi dengan 3. Jadi dia minus 3, lalu 22 ke 19 juga minus 3. Jadi 19 ke 16 juga minus 3. Sehingga dia minus 3 terus, artinya bedanya minus 3. Sehingga di sini kita punya bahwa barisan ini merupakan barisan aritmatika dengan beda minus 3. Yang aneh adalah ditanyakan bilangan positif terkecil pada barisan tersebut. Perhatikan di sini, jika kita kurangkan terus 25 ini dengan minus 3 atau n kali minus 3, maka kita akan menemukan n sehingga sukunya itu negatif. Nah, sekarang kita akan menentukan bilangan positif yang paling dekat dengan suku yang negatif itu, atau bilangan yang paling dekat dengan bilangan yang negatif. Nah, di sini kita punya
10 dikurangi 5 sama dengan 0, artinya 10 dibagi 5 sama dengan 2, sisa 0. Kita ingat juga bahwa 13 dikurang 5 sama dengan 3, artinya 10 dibagi 5 sama dengan 2, sisa 3. Jadi di sini 5 muncul 2 kali. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin mencari bilangan positif terkecilnya, kita punya 25, jika kita kurangkan 3 terus banyakkan kali, kita punya sama dengan A, maka kita punya A itu nilainya pasti di antara 0 sampai 3. Nah, karena 0 itu bukan bilangan positif, jadi ketika kita dapat angka 0, maka kita punya 3. Di sini kita punya 25, kita bagi 3, kita punya hasil baginya adalah 8, dan sisa baginya adalah 1. Jadi kita punya 3 di sini sebanyak 8, dan A-nya adalah 1. Sehingga bilangan positif terkecil pada barisan tersebut adalah 1. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Umi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.